konvensional karena tidak ada penambahan gitu. Jadi harus dipahami itu. Untuk apa sih PAK integrasi itu? PAK integrasi itu sebagian nilai awal karena akan ada perubahan, ada nilai dasar, ada berapa poin yang harus diperoleh agar bisa naik pangkat atau naik jenjang gitu. Jadi nanti Bapak Ibu juga ketika sudah menerima formatnya akan bisa paham gitu. Kemudian untuk memperoleh PAK integrasi itu ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, untuk golongan 4B ke atas, 4B, 4C, 4D, dan 4E, Kementerian Kemendikbud menyediakan aplikasi yang disebut Simpakin. Jadi untuk golongan 4B ke atas itu silakan menggunakan aplikasi Simpakin. Untuk golongan 4A ke bawah itu menggunakan aplikasi Disepakati. Disepakati itu aplikasi yang disediakan oleh BKN. Kalau Simpakin itu yang disiapkan oleh Kementerian Kemendikbud. Di Disepakati ini hanya aksesnya hanya dimiliki oleh instansi induk kita, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Hanya admin dinas saja yang berhak untuk masuk ke dalam disepakati itu. Nah, Dinas Pendidikan memberikan kemudahan dengan aplikasi lokal yang kita gunakan sudah sekitar 2 tahun terakhir ya Pak Dadan ya, yaitu Sipenak. Sipenak itu aplikasi yang digunakan Disdik untuk melakukan penilaian angka kredit bagi guru-guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Nah, jadi Bapak Ibu harus menginput data apapun itu ke Sipenak. Di bulan November 2023 Umpekdisdik itu sudah mengeluarkan surat edaran. Sayangnya teman-teman menganggap itu adalah kenaikan yang mau naik pangkat saja. Padahal di surat edaran itu jelas ditulis seluruh pegawai jabatan fungsional di Kabupaten Bekasi, di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang golongannya 4A ke bawah. Itu pada saat itu diminta untuk melakukan penginputan data, dokumen-dokumen PTK, PKG, pengembangan diri, itu semuanya diunggah. Lalu bagaimana Bu bagi yang tidak mengunggah dokumen itu tadi? Tidak masalah, asal dia mengunggah juga PAK-nya. Bedanya apa? Yang hanya mengunggah PAK terakhirnya akan mendapatkan nilai persis sama dengan PAK yang terakhir yang disebut PAK konvensional. Dia tidak mendapatkan penambahan nilai angka kredit bertahun yang berjalan yang belum dinilai. Bedanya itu saja. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi yang golongan 4B ke atas silakan menggunakan Simpakin, masuknya itu tinggal searching Simpakin, lalu login dengan menggunakan username dan 8 angka di depan untuk passwordnya. Silakan masuk ke sini. Saya bicara untuk Simpakin dulu ya Bapak Ibu. Untuk Simpakin, di situ nanti sistem akan mendeteksi bahwa kita belum melakukan pembaharuan data. Karena mulai tahun 2021 jabatan fungsional guru itu sekarang harus menggunakan kata ahli. Jabatan guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madya, dan guru ahli utama. Sebelumnya kita menyandang gelar jabatan guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Jadi tidak ada kata ahlinya. Maka kita harus melakukan peremajaan data agar jabatan fungsional kita menjadi jabatan fungsional ahli. Nah,
Karena Simpakin itu terintegrasi juga datanya ke BKN ya, maka harus dilakukan peremajaan data. Untuk yang golongan 4A ke bawah pun sama, dia tidak akan bisa dibuat pak integrasinya itu kalau belum meremajakan, belum melakukan peremajaan data jabatan fungsionalnya. Untuk melakukan peremajaan data ini, Bapak Ibu bisa menghubungi BKP SDM untuk diminta untuk diremajakan datanya. Sebetulnya sih sedang dilaksanakan ya Bapak Ibu, namun ada yang sudah, ada yang belum. Jadi silakan Bapak Ibu cek datanya sudah menjadi guru ahli atau belum. Caranya silakan buka My ASN yang dulu disebut MySpark. Sekarang menjadi My ASN BKN, Bapak Ibu bisa buka dan di situ nanti akan muncul Bapak Ibu masuk ke riwayat jabatan. Kalau di riwayat jabatannya itu Bapak Ibu sudah ada guru ahlinya, maka boleh dikatakan Bapak Ibu sudah dilakukan peremajaan data. Kalau yang belum bagaimana Bu? Silakan menghubungi DKP SDM gitu, untuk melakukan peremajaan data. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama itu adalah cek My ASN, lihat data Bapak Ibu sudah menjadi guru, jabatan fungsionalnya itu sudah guru ahli atau belum. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke pak integrasi. Untuk Bapak Ibu guru yang golongannya sudah 4B, silakan dibuka Simpakinnya, lalu bisa melakukan pengusulan pak integrasinya. Yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu pada saat menginput data di pak integrasi adalah satu, siapkan materai 10.000 karena nanti Bapak Ibu harus mengunduh fakta integritas, di print, ditandatangani di atas materai, lalu diunggah ulang gitu. Lalu ada isian data. Isian data itu Bapak Ibu isilah dengan memilih formatnya itu adalah Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009. Itu yang dipilih oleh Bapak Ibu. Setelah itu usulkan, diunggah juga pak konvensionalnya, diunggah, lalu usulkan. Nah, saya nggak tahu sekarang itu perlu berapa lama untuk menunggu pak integrasi itu jadi, karena kami dulu menunggu lumayan lama, sekitar 2 pekan. Entah kalau sekarang mungkin sudah lebih cepat gitu ya. Oh, jangan lupa pak konvensionalnya itu ketika diunggah harus sudah dilegalisir oleh atasan. Jadi minta dilegalisir, tanda tangan ke kepala sekolah saja sudah cukup untuk diunggah ke Simpakin itu tersebut. Nanti ditunggulah pak integrasi itu tadi gitu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu ya Pak Dadan ya sebelum jauh. Jadi sampai ke pak integrasi dulu Bapak Ibu. Sambil saya membuka contoh pak integrasi ya. Mungkin ada pertanyaan atau bagaimana Pak Dadan? Atau mungkin dari sampai pak integrasi ini dari Pak Dadan atau Bu Neneng ada tambahan dulu? Cukup Bu, silakan. Oke, saya lanjutkan berarti ya. Saya tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Saya share screen. Share screen. Mana ya? Assalamualaikum, Bu Noi. Ya siap. Bu Noi, sambil menunggu Bu Noi, saya lanjutkan dulu ya materi saya. Boleh, silakan. Besok materi saya adalah tentang jabatan fungsional, tapi khusus guru ya. Jabatan fungsional khusus guru. Jadi kalau bagian administrasi atau yang lainnya kami tidak bahas. Jadi hanya membahas jabatan fungsional guru.
Besok pun yang akan kita bahas adalah tentang Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 seperti yang dikatakan oleh Bu Noi tadi, yaitu tentang perubahan berbagai hal yang di dalamnya seperti tidak lagi usulan melalui DUPAK, kemudian juga bekerja penilaian melalui nilai EKIN atau nilai dari SKP Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu terima. Jadi nanti yang PAK kita diperoleh dari perubahan dari EKIN yang sudah kita buat. Nanti kalau Bapak Ibu buka di EKIN, di sana nanti ada ajuan PAK. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa Bu Neng, ya Bu Pak. Neng, Ya Pak. kameranya dibuka Bu Neng. Aduh kelihatan deh. Permintaan Pak Kabin. Aduh kelihatan deh. Nah, ayo buka. Sudah? Sudah dibuka? Nah, itu. Oke. Ya, jadi yang saya bahas adalah tentang Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, di mana nilai PAK kita berasal dari SKP yang kita buat setiap tahun. Jadi nanti setiap tahun kita akan memperoleh nilai PAK. Nah, nilai PAK kita setiap tahun akan disatukan menjadi satu kesatuan dan insya Allah kita bisa mengusulkan, tanpa mengusulkan, melalui aplikasi EKIN tersebut, kita bisa langsung tahu kapan kita bisa naik pangkat. Secara teori memang 4 tahun. Bisa nggak kurang dari 4 tahun? Bisa Bu, bisa. Asal ada ketentuannya. Besok kami akan bahas bagaimana kita bisa usul naik pangkat menjadi 3 tahun melalui aplikasi EKIN-nya. Bisa usul 3 tahun ketika kita memiliki yang namanya ijazah. Ijazah itu nilainya adalah 0,25% dari PAK yang kita butuhkan. Jadi 1 tahun itu kita hemat, jadi bisa masuk ke golongan berikutnya 1 tahun. Atau jika Bapak Ibu memperoleh SKP dengan nilai amat baik. Nah, nanti mungkin bisa Bu Noi bantu cara penghitungan ya Bu Noi, berapa yang kalau nilai baik 100%, kalau yang amat baik 150% dari nilai SKP yang kita peroleh. Nanti otomatis Bu, kalau dia di EKIN mengatakan 150 penilaiannya amat baik, maka PAK-nya akan keluar seperti yang sudah kita hitung. Kalau Bapak Ibu bisa buka, nanti sekalian dibuka Bu EKIN-nya. Yang enak besok memang kerjanya bawa HP dan laptop. Jadi laptopnya dibuka, EKIN-nya dibuka, bisa sekalian kerja. Oh, di mana pengajuan PAK-nya? Itu bisa terlihat ya Bu, Pak. Lalu besok juga saya akan menerangkan tentang pengangkatan jabatan fungsional. Pengangkatan jabatan fungsional itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu yang pertama. Sebutannya pertama yaitu baru pertama mau mengusulkan. Ini adalah bagi mereka yang baru duduk sebagai ASN. Jadi ASN diangkat bukan langsung dia bisa langsung SKP langsung naik pangkat, tidak. Dia harus menunggu dulu nilai PAK awal. PAK awal itu dikeluarkan dulu oleh BKN, baru dia bisa mengikuti pengusulan untuk mengikuti penilaian SKP selanjutnya. Bagi mereka yang belum S1, maka PAK awal itu tidak dikeluarkan untuk sekarang. Nah, ketika mereka diangkat SMA, tapi sudah jadi guru, baru terima ijazah atau ada ijazah yang belum diperhitungkan, bisa dihitung. Jadi, guru tersebut harus mengikuti PI, penyesuaian ijazah. Jadi, daftarkan dulu ijazahnya melalui BKPSDM, lalu mengikuti ujian. Setelah mengikuti ujian baru keluar yang namanya PAK awalnya. Ya, kemudian setelah PAK awal tersebut keluar baru kita mengikuti SKP tahunan guru. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan PAK untuk perpindahan. Kalau perpindahan itu biasanya untuk mereka yang dari jabatan fungsional ke jabatan administrator. Ada ya Pak ya yang kerjanya itu nggak di fungsional guru tersebut. Ada yang pindah dulu ke struktural, setelah struktural balik lagi ke
ke guru itu ada. Itu namanya perpindahan, itu diatur tersendiri karena itu punya ada aturannya tersendiri. Yang kita akan bahas adalah tentang jabatan promosi. Promosi itu di jabatan fungsional kita ada. Artinya yang disebut promosi itu jabatan kita dari guru ahli pertama ke guru ahli muda. Dari guru ahli muda ke guru ahli madya. Dari guru ahli madya ke guru utama. Jadi ada tiga jabatan yang bisa kita lewati ya Bu. Kalau kita pertama kali